A. Munculnya dinasti Umayyah I. Muawiyah mendirikan dinasti Bani Umayyah pada tahun 41 Hijriah di Damaskus. Dengan berdirinya pusat pemerintahan Islam yang baru tersebut, berarti bergeserlah pusat pemerintahan Islam di Madinah ke Damaskus. Perpindahan ibu kota tersebut terjadi melalui proses yang panjang dengan didukung oleh strategi politik yang dibangun oleh Muawiyah. Muawiyah memperoleh pengalaman politik dalam masa yang cukup lama, yakni mulai masa Rasulullah SAW sampai pada khalifah terakhir Ali bin Abi Thalib. Dengan berdirinya dinasti Umayyah, maka sistem politik dan pemerintahan berubah pemilihan khalifah tidak lagi dilakukan secara musyawarah sebagaimana proses pergantian khalifah-khalifah sebelumnya. Suksesi pemerintahan dilakukan secara turun-menurun tanpa melalui pemilihan. Seorang khalifah tidak lagi harus sekaligus memimpin agama sebagaimana khalifah-khalifah sebelumnya. Urusan agama diserahkan kepada para ulama. Daerah-daerah penting yang ditaklukkan oleh Muawiyah antara lain Turki dan Armenia. Kedua daerah ini berada di bawah kekuasaan Bizantium. Selanjutnya, pasukan Muawiyah mengambil alih Laut Tengah dengan kekuatan armadanya yang tidak tertandingi pada waktu itu. Dengan armada-armada tersebut, pasukan Muawiyah dapat menguasai pulau-pulau di sekitar Arkhabil atau Arsipel yang terletak antara Yunani, Turki dan Pakreta dan berani menantang kekuasaan Bizantium. Tidak puas dengan penyerbuan di wilayah timur ini, pasukan Bani Umayyah mengalihkan penaklukan ke arah barat dan berhasil menguasai Afrika Utara, Andalusia, bahkan sampai ke Prancis pada masa-masa berikutnya. Selain menambah daerah taklukan, Muawiyah berjasa pula dalam mengembangkan wawasan berpikir umat Islam. Umat Islam memperoleh banyak tambahan pengetahuan dari daerah-daerah yang direbut, terutama dari kota-kota penting antara lain pengetahuan filsafat dan ilmu hitung. Untuk memelihara keutuhan dan mencegah perpecahan umat Islam karena suksesi kepemimpinan, sebagaimana yang pernah ia saksikan pada masa beberapa khalifah sebelumnya, Muawiyah mencalonkan putranya yaitu Yazid sebagai putra mahkota yang akan menggantikan kedudukannya jika ia meninggal. Percalonan tersebut dilakukan pada tahun 679. Untuk mengamankan pencalonan tersebut, Muawiyah melakukan berbagai pendekatan kepada para pemuka masyarakat hingga seluruh lapisan masyarakat. Upaya Muawiyah untuk menghadapi para penentang usulnya adalah dengan mendekati para penentang tersebut satu persatu agar mereka bersedia menerima gagasannya. Sebagian usahanya itu berhasil sekalipun dengan cara menakut-nakuti beberapa orang penentang tersebut. B. Nama-nama pemimpin dinasti Umayyah I. Masa pemerintahan dinasti Umayyah berlangsung selama 90 tahun dengan 14 khalifah. Adapun urutan khalifah Daulah Bani Umayyah adalah sebagai berikut. 1. Muawiyah bin Abi Sufyan memerintah pada tahun 661 sampai 861. 2. Yazid bin Muawiyah tahun 681 sampai 683. Yang ketiga, Muawiyah II bin Yazid tahun 683 sampai 684. Yang keempat, Marwan bin Al-Hakam yaitu tahun 684 sampai 685. Yang kelima, Abdul Malik bin Marwan tahun 685 sampai 705. Yang keenam, Al-Walid bin Abdul Malik tahun 705 sampai 715. Yang ketujuh, Sulaiman bin Abdul Al-Malik tahun 715 sampai 717. Yang kedelapan, Umar bin Abdul Aziz tahun 717 sampai 720. Yang kesembilan, Yazid bin Abdul Malik tahun 720 sampai 724. Yang kesepuluh, Hisham bin Abdul Malik tahun 724 sampai 743. Yang ke-11, Walid bin Yazid pada tahun 743 sampai 744. Yang ke-12, Yazid bin Walid
tahun 744. Yang ke-13, Ibrahim bin Malik tahun 744. Dan yang terakhir yaitu Marwan bin Muhammad pada tahun 744 sampai 750. C. Sistem pemerintahan Bani Umayyah. Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah pertama dinasti Bani Umayyah setelah Hasan bin Ali bin Abi Thalib menyerahkan kekhalifahannya kepada Muawiyah. Sebelumnya, Muawiyah menjabat sebagai gubernur Syria. Selama kekuasaan di Syria, Muawiyah mengandalkan orang-orang Syria dalam memperluas batas wilayah Islam. Ia mampu membentuk pasukan Syria menjadi satu kekuatan militer Islam yang terorganisir dan berdisiplin tinggi. Ia mampu membangun sebuah negara yang stabil dan terorganisir. Dalam pengelolaan pemerintah, Muawiyah mendirikan 2 departemen, yaitu yang pertama, Diamul Khatam, fungsinya mencatat semua peraturan yang dikeluarkan oleh khalifah. Yang kedua, Diamul Barid, fungsinya memberitahu pemerintah pusat tentang perkembangan yang terjadi di semua provinsi. Pada masa Muawiyah, kekuasaan bersifat turun-temurun. Mulai diperkenalkan di mana ketika dia mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anaknya, yaitu Yazid bin Muawiyah. Pada tahun 679 Masehi, Muawiyah menunjukkan putranya Yazid bin Muawiyah untuk menjadi penerusnya. Muawiyah menerangkan sistem monarki dipengaruhi oleh sistem monarki yang ada di Persia dan Bizantium. Dalam perkembangan selanjutnya, setiap khalifah menobatkan salah seorang anak atau kerabatnya yang dipandang sesuai untuk menjadi penerusnya. Sistem yang diterapkan Muawiyah mengakhiri bentuk demokrasi. Kekhalifahan menjadi kerajaan turun-temurun yang diperoleh tidak dengan pemilihan atau suara terbanyak. Berjudulkan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah I. Di sini menurut Jurdi Zaidan pada masa Bani Umayyah I itu terdapat 10 perkembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah pengembangan bahasa Arab, dan yang kedua marbut kota pusat kegiatan ilmu, yang ketiga ilmu qiraat, yang keempat ilmu tafsir, yang kelima ilmu hadis, yang keenam ilmu fikih, dan yang ketujuh adalah ilmu nahwu, yang kedelapan ilmu geografi dan tarikh, dan yang ke-9 adalah usaha penerjemahan, yang terakhir adalah usaha penerjemahan. Berarti tadi ada 9 ya. Yang pertama adalah perkembangan bahasa Arab. Para penguasa dinasti Umayyah telah menjadikan sebagai daulah atau negara. Kemudian dikuatkan dan dikembangkan bahasa Arab dalam wilayah kerajaan Islam. Yang kedua adalah marbat kota pusat kegiatan ilmu. Marbat kota pusat kegiatan ilmu itu adalah di kota marbat inilah berkumpul para penjaga, filsuf, ulama, penyair, dan cendekiawan lainnya, sehingga kota ini diberi gelar ukatnya Islam. Yang ketiga adalah ilmu qiraat. Ilmu qiraat adalah ilmu seni baca Al-Quran. Ilmu qiraat merupakan ilmu syariat tertua yang telah dibina sejak zaman Khulafa Rasyidin. Dan yang keempat adalah ilmu tafsir. Ilmu tafsir menurut Zaid tadi adalah minat untuk menafsirkan Al-Quran di kalangan umat Islam. Dan yang kelima adalah ilmu hadis. Para ahli hadis yang termasyhur pada masa dinasti Umayyah adalah Muhammad bin Syihab al-Zuhri pada abad 124 Hijriah. Dan yang keenam adalah ilmu fikih. Ilmu fikih adalah Al-Quran adalah dasar fikih Islam. Pada zaman ini, ilmu fikih telah menjadi satu cabang syariat yang berdiri sendiri di antara ahli. Dan yang ketujuh adalah ilmu nahwu. Ilmu nahwu pada masa Umayyah karena wilayahnya berkembang secara luas, khususnya ke wilayah di luar Arab, maka ilmu nahwu sangat diperlukan. Yang kedelapan adalah ilmu geografi dan tarikh.
Ilmu geografi dan tarikh adalah ilmu yang membahas tentang perkembangan menjadi suatu ilmu yang betul-betul berdiri sendiri pada masa itu. Dan yang terakhir yaitu usaha penerjemahan. Nah, usaha penerjemahan ini kepentingan pembinaan dakwah Islamiyah pada masa dinasti Umayyah dimulai pada penerjemahan buku pengetahuan dari bahasa-bahasa lain ke dalam bahasa Arab. Yang kedua adalah materi faktor kemunduran dinasti Umayyah 1. Faktor yang memiliki kemunduran dari kehancuran sebagai berikut, atau faktor yang memiliki kehancuran kenapa dinasti Umayyah mundur pada masa itu. Yang pertama adalah mekanisme dan sistem suksesi menggunakan sistem monarki atau garis keturunan. Hal ini bertentangan dengan sistem penggantian khulafa ar-rasyidin. Dan yang kedua adalah pengangkatan dua putra mahkota sebagaimana dilakukan oleh Marwan bin Hakam mengangkat Abdul Malik dan Abdul Aziz. Hari ini diikuti Abdul Malik dan Marwan, mengingat dua putra mahkota Al-Walid tersebut dan Sulaiman. Dan yang ketiga adalah berdirinya Bani Umayyah dilatar belakangi oleh konflik politik yang menimbulkan kelompok opisi pemberontakan. Dan yang keempat adalah khalifah dan elit istana hidup glamor atau bermewah-mewahan, berpoya-poya, sehingga pada masa itu menimbulkan melaratan yang sangat besar pada masa itu. Dan yang kelima adalah politik diskriminatif terhadap orang-orang Islam Arab atau Mawali, Iran dan Babur dari Afrika Utara. Dan yang keenam adalah munculnya fanatisme jahiliyah atau Ansobiyah, yakni pertentangan etis antara Arab Utara dan Arab Selatan. Dan yang ketujuh adalah bangkitnya Bani Hashim, bergabungnya kekuatan Syekh atau pendukung Ali dan keluarga keturunan Al-Abbas bin Abdul Muthalib yang didukung oleh kelompok Malwir Iran. Nah, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.